bahwa PBNU lebih memihak Ba'lawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari nasab Ba'lawi. Dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya orang-orang Nasrani Najran ini menerima mubahalah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku telah diberitakan bahwa mereka semua akan hancur lebur. Mereka semua akan mati. Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan bersama, yaitu dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya beliau merespon daripada surat edaran yang viral dari PBNU, saudara sekalian. Dan beliau juga menanggapi daripada mubahalahnya almarhum Gus Auzi, ya saudara sekalian, ya meskipun tidak disebutkan secara eksplisit ya. Dan ada hal yang menarik, ternyata saudara sekalian di muktamar di Donohudan, saudara sekalian, yang dilakukan oleh para Nahdien, itu ada satu hal yang menarik, di mana ternyata tes DNA itu bisa membatalkan nasab, saudara sekalian, dan ini bisa disembunyikan. Kok bisa disembunyikan, saudara sekalian, hal yang penting seperti ini? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Bagaimana mubahalah itu? Malam hari ini pertama yang akan saya bahas tentang itu, bahwa memang mubahalah itu awalnya itu terkait tentang nasab. Jadi mubahalah yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW adalah tentang nasab, yaitu nasab Sayyidina Isa alaihissalam, di mana selama 500 tahun dunia dibohongi dalam tanda kutip dalam ajaran Islam bahwa Nabi Isa merupakan anaknya Tuhan. Jadi nasab Nabi Isa adalah anak daripada Tuhan. Kemudian setelah 550 tahun kurang lebih, datanglah kebenaran bahwa Nabi Isa bukan anaknya Tuhan. Dia hanyalah seorang hambanya Tuhan, seorang Abdullah, seorang hambanya Allah. Kemudian dari pihak Nasrani Najran ini dari Yaman, ini tidak menerima adanya sebuah qadiyah, sebuah khobar, sebuah mudda'a, sebuah proposisi dari Rasulullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian mereka datang untuk mengadakan mujadalah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan mubahalah. Jadi mubahalah ini harus mempunyai sebuah unsur variabel perintahkan Tuhan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil naj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Nah, jadi unsur pertama variabel daripada mubahalah yang diberitakan oleh Al-Quran adalah ada perintah Allah di sana. Yang kedua tentang nasab, bahwa mubahalah ini tentang nasabnya Nabi Isa yang tidak tersambung ke Allah. Diberitakan oleh Rasulullah bahwa nasabnya Nabi Isa ini tidak tersambung ke Allah. Dia hanya hambanya Allah. Kemudian orang Nasrani Najran ini tidak terima bahwa nasabnya Nabi Isa tidak tersambung ke Allah. Kemudian mereka diajak mubahalah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya orang-orang Nasrani Najran ini menerima mubahalah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku telah diberitakan bahwa mereka semua akan hancur lebur. Mereka semua akan mati. Ya, begitu kira-kira apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian memang tidak sampai terjadi mubahalah dari orang-orang Nasrani Najran ketika ditentang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian mubahalah pula di dalam tradisi Islam ini ada yang terjadi atau tantangan dari para sahabat tentang sebuah hukum, misalnya tentang hukum waris dan sebagainya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian para ulama ini sampai mengatakan seperti Ibnu Abbas bahwa saya siap bermubahalah, gitu. Tetapi tidak diberitakan apakah sampai kemudian terjadi.
Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan tentang mubahalah, bahwa mubahalah ini arti dari secara literal berasal dari al-bahlu. Al-bahlu itu artinya melaknat. Jadi orang bermubahalah dengan menggunakan wazan mufa'alah bina musyarakah, itu kemudian artinya saling melaknat. Karena al-bahlu itu maknanya saling melaknat, maka kemudian mubahalah itu maknanya dengan bina musyarakah saling melaknat. Al-bahlu melaknat, al-mubahalah saling melaknat. Nah, dan itu diberitakan oleh Rasulullah, sekali lagi saya ulangi, bahwa orang yang bermubahalah itu disampaikan kepada Rasulullah, jika mereka itu berani tentang nasabnya Nabi Isa yang terputus kepada Allah ini, kalau mereka berani itu mereka akan terkena azab, mereka akan hancur binasa. Nah, itu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya katakan sebelum nanti kita dengarkan Dr. Sugeng Sugiarto, kebanggaan kita bersama ini, adalah tentang isu yang kedua yang sekarang sedang berkembang di dunia maya, adalah tentang surat instruksi dari PBNU nomor 3975 tahun 2025 tentang instruksi PBNU untuk pengurus wilayah, pengurus cabang, dan Banom NU. Di antara instruksi itu ada hal-hal yang bagi sebagian masyarakat ini dianggap ada offset di sana. Bagi sebagian masyarakat, terutama terkait dengan penyebutan nama PWILS, di mana di sana dikatakan dalam beberapa poin, ada 5 poin semuanya, dalam 1-2 poin itu terkait dengan isu nasab, di antaranya di poin keempat menyebut secara tegas nama Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang ingin saya katakan bahwa surat sebuah organisasi untuk kadernya itu adalah hal yang biasa dan itu wajar-wajar saja. Jadi jika PBNU sebagai sebuah organisasi kemudian membuat surat instruksi untuk kader-kadernya akan sebuah kegiatan atau akan sebuah sikap organisasi, itu adalah hal yang biasa yang harus kita hormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PBNU dan PWILS secara hukum itu sama-sama organisasi yang berbadan hukum. Jadi PBNU mempunyai badan hukum tersendiri, PWILS pula memiliki badan hukum yang tersendiri, yang keduanya memiliki kekuatan hukum untuk diperlakukan yang sama di depan hukum Republik Indonesia ini. Kemudian keduanya harus sesama organisasi yang berbadan hukum harus mempunyai apa namanya itu sebuah komitmen untuk saling menghormati dan saling menjaga. Yang selanjutnya tentang isi daripada instruksi PBNU yang dinilai oleh beberapa aktivis PWI ini ada sesuatu hal yang apa namanya bagi mereka itu menyedihkan, katakanlah demikian, yaitu ada beberapa kalimat ya, nanti yang saya catat. Instruksi ini adalah larangan kepada pengurus NU untuk tidak mentolerir sikap, perilaku, ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah. Nah, dari poin ini PBN sangat cepat sekali, sangat bijaksana menginstruksikan kepada para pengurus untuk tidak mentolerir sikap-sikap, ucapan-ucapan yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih menyalahgunakan kemurnian Rasulullah Muhammad SAW atau kemuliaan Rasulullah. Dan ini tentunya bagi kita telah mengetahui bahwa yang selama ini selalu membawa narasi-narasi tentang Rasulullah adalah dari klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya PBNU di dalam hal ini yang paling dijadikan titik berat dari poin yang ketiga ini adalah klan Ba'alwi. Untuk kepada kader NU tidak mentolerir dari oknum-oknum Ba'alwi yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah untuk kemudian digunakan kemanfaatannya untuk pribadi dan kelompok mereka. Membawa-bawa nama Rasulullah, kemudian dengan membawa nama kemuliaan Rasulullah itu mereka mengambil manfaat dari sana.
Jadi PBNU menginstruksikan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak mentolerir Baklawi yang senantiasa membawa-bawa nama mulia dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau yang saya pahami dari instruksi itu demikian. Walaupun saya walaupun sebagai wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia memahami kader-kader PWI di bawah yang mempertanyakan tentang instruksi PBNU itu. Nah, tetapi di dalam kacamata saya ketika mencermati dari instruksi PBNU itu, dari poin ketiga ini jelas sekali pembelaan PBNU terhadap warga NU, terutama kader-kadernya, untuk tidak tertipu oleh orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Kemudian ini yang dipermasalahkan oleh para kader-kader PWI di bawah, yang perlu saya membantu PBNU untuk menjelaskan maksud PBNU, walaupun nanti ini bisa dibantah kalau apa yang saya katakan, yang saya tafsirkan ini kemudian ada beberapa yang tidak pas dengan PBNU. Di dalam poin 4, instruksi PBNU itu dikatakan, setiap pengurus dan kader NU berkewajiban mencegah perpecahan, tafarruq, dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggikan nasab, yang meninggalkan adab, maupun keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan dengan PWILS. Yang berseberangan dengan PWILS siapa? Robita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWILS. Jadi poin keempat itu bukan khusus untuk PWI, tetapi juga seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak Jatma, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Ini tentunya instruksi yang gelontorkan oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela nasab Balawi. Ada Gus Fahrur, ada Gus Nusron, ada Gus Faiz, ya kan, yang ikut serta di dalam perdebatan nasab ini. Nah, sekarang dengan adanya surat PBNU ini tidak boleh lagi ada kader-kader NU baik di tingkat pusat seperti nama-nama yang telah saya sebutkan maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela nasab Balawi. Jadi ikut serta di dalam kegiatan PWI juga itu diinstruksikan tidak boleh. Begitu pula ikut serta di dalam organisasi Rabita Alawiyah, organisasi FPI, organisasi Jatma, Maktab Daimi, atau organisasi habaib lainnya. Ini tidak boleh oleh PBNU dari surat instruksi yang pada kemarin tanggal 2 itu dikeluarkan oleh PBNU. Nah, jadi ini yang kurang menjadi perhatian oleh para kader-kader PWI di bawah, bahwa PBNU ingin menempatkan dirinya sebagai wasit yang adil, tidak ingin berpihak dalam masalah nasab ini. Dan ini dengan adanya instruksi PBNU ini menegaskan bahwa framing-framing atau sebuah pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa PBNU lebih memihak Baklawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari nasab Balawi. Tetapi PBNU mempunyai kepentingan untuk mengislah datil bain itu agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Nah, saya tidak tahu nanti langkah-langkah seperti apa konkretnya yang akan dilakukan PBNU untuk menerjemahkan agar tidak terjadi perpecahan itu. Apakah nanti diinstruksikan atau diminta Baklawi untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di hadapan masyarakat Indonesia? Mungkin seperti itu. Atau nanti
minta kepada PILS untuk tidak lagi membahas nasab Balawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA, juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Ba'lawi karena Ba'lawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai turun Nabi. Mungkin nanti seperti itu yang saya pandang dari surat PBNU itu. Nah, kemudian tentang tes DNA, ada sebelum nanti diterangkan oleh Dr. Sugeng, ada framing-framing bahwa tes DNA ini hanya tentang nasab Ba'lawi yang putus dan mustahil secara DNA ini hanya diungkapkan oleh Dr. Sugeng Sugiharto dari Indonesia. Dan ini tidak tepat sekali. Karena apa? Tentang nasab daripada Ba'lawi yang tidak tersambung secara DNA kepada Rasulullah, ini sudah banyak dibicarakan oleh pakar-pakar di Timur Tengah juga. Saya bisa menyatakan bahwa para pakar-pakar ulama-ulama di Timur Tengah itu lebih dari 10 orang yang saya ketahui sudah menyatakan bahwa orang Arab itu berhaplogrup J1. Dan keturunan daripada Rasulullah juga berhaplogrup J1. Di antaranya yang menyatakan bahwa orang Arab harus J1, satu pakar DNA Profesor Ubaidillah menyatakan DNA Arab adalah J1. Lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 189. Dua, Profesor Ali bin Muhammad As-Sakhi, DNA bangsa Arab adalah J1. Lihat juga di kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 189. Tiga, Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa DNA Arab adalah J1. Lihat, masih ada di YouTube. Kemudian Profesor Dr. Abdullah As-Suaibi menyatakan DNA orang Arab dan DNA daripada keturunan Rasulullah adalah J1. Lihat di dalam yemenisport.com. Kemudian Dr. Hadi Amili menyatakan bahwa keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu J1. Lihat di web Quraisy dan Bani Hasim Project. Kemudian keenam, Dr. Adil Hasan Al-Husain. Lihat di Jihad.net menyatakan hal yang sama bahwa haplogrupnya bangsa Arab adalah J1. Kemudian Dr. Adil Asram ada menyatakan bangsa Arab dan keturunan Nabi Muhammad adalah J1. Kemudian Dr. Abdullah Al-Arraji, Adnan Khamjan, Umar Al-Sharif Al-Jammazi, Said Hussein Al-Alawi. Ya, dari nama-nama yang saya terakhir disebutkan ini terdapat dalam family tree DNA. Ini ada 11 minimal yang saya baca dari artikel-artikel mereka menyatakan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab itu berhaplogrup J1. Ini adalah ulama-ulama Timur Tengah dan orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi haplogrupnya bukan berhaplogrup J1 seperti Ba'lawi yang berhaplogrup J, mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan orang yang mengakuinya masih mengakuinya bahwa mereka adalah turun Nabi Ba'lawi ini dengan ada hasil tes DNA yang menyatakan sama sekali mereka bukan keturunan dari bangsa Arab, maka menurut saya ini termasuk orang-orang yang menyakiti daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kiai Mat, di dokumen manapun di online itu nggak ketemu dokumen Muktamar NU Dono Hudan, saya nggak ketemu lagi. Padahal itu progresif banget. Betul, tes DNA itu buat menolak nasab. Menolak nasab sampai 100.000 tahun bisa ditolak, Kiai. Nah itu kenapa dokumennya kemana-mana nggak ada? Apa di take down oleh PB? Kayak disembunyikan gitu. Sudah ada bukunya. Jadi walaupun di dalam portal-portal itu tidak ada, itu ada buku-buku yang sudah dicetak tentang hasil-hasil muktamar. Jadi nanti kita bisa untuk merujuk kepada buku-buku yang dicetak itu. Itu jadi kalau tadi yang penjelasan Pak Dr. Sugeng Sugiharto tentang nasab Ba'lawi dari DNA itu ya sudah tidak lagi bisa untuk berkelit. Saya kira tadi pertanyaan Pak Fatul Huda tentang balik ke apakah ada para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menginterupsi dari kesimpulan bahwa orang Arab itu J1, dan itu sudah begini, saya perhatikan semakin lama dari mulai tahun 2000-an itu, bahkan sebelum itu semakin banyak sampel-sampel itu ditemukan, semakin memperkuat bahwa
orang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW hari ini ya J1 itu. Jadi semakin lama nanti ilmu pengetahuan terus berkembang, tes DNA semakin dikenal publik, ini semakin sempit bagi Ba'lawi untuk berkelit. Lebih baik hari ini mundur dari pengakuan sebagai turun Nabi daripada dipermalukan oleh peradaban masa depan. Nah, nanti Gus Ajis, saya pernah menonton sebuah tayangan Gus Ajis yang di dalamnya ada beberapa kabilah-kabilah di Yaman itu berdasarkan tes DNA-nya masing-masing. Nah, itu mungkin nanti Gus Ajis bisa untuk mengelaborasi kembali dari keterangan itu sehingga framing-framing hari ini yang dikatakan tentang bahwa J1 itu belum konklusif itu terbantahkan. Karena memang ilmu pasti itu semakin lama bukan semakin tidak pasti, tapi semakin lama semakin pasti. Karena dia bersifat badihian jalian yang tidak bisa diman'u dalam ilmu filsafat Islam itu ada proses munadharah. Munadharah itu hanya bisa kepada sesuatu yang bersifat nadhari dan istidlali. Untuk sesuatu yang badihian jalian seperti ilmu DNA ini tidak bisa untuk terjadi perdebatan di sana. Nah, adapun tentang awal mula terjadinya konklusi dari para pakar tentang DNA Arab itu merujuk kepada J1 itu perdebatan awal yang kemudian kita telah menemukan dari kesimpulan-kesimpulan para pakar yang secara mujmal itu disampaikan. Sekarang kita secara tafsili sudah paham karena setiap waktu Bapak Dr. Sugeng memberikan pencerahan kepada kita. Bahkan sepertinya Bapak Dr. Sugeng itu ingin kembali dari awal sebagai peneliti pertama. Kita hilangkan dulu J1, kita hilangkan dulu G, kita hilangkan dulu E dan sebagainya. Kita mulai dari awal seakan-akan ini untuk memberikan pencerahan pada kita seakan-akan bahwa ini belum ditemukan gitu kesimpulan. Sehingga kita dengan penjelasan Bapak Dr. Sugeng dari awal itu semakin paham. Kita orang-orang yang otak kanan dari kecil ini bicara tentang ilmu fikih, tentang ilmu tauhid dan sebagainya. Nah, sekarang kita banyak juga menggunakan otak kiri, terutama ketika mencermati apa yang telah disampaikan Dr. Sugeng. Secara betul Dr. Sugeng telah memberi pelajaran pada kita. Kalau kita ingin jadi orang yang paham tentang DNA dari awal, bagaimana DNA itu kemudian bisa merujuk DNA J kepada orang Arab, DNA L pada India, DNA O kepada orang Jepang, Cina, Indonesia, itu kemudian terkait dengan sebuah klaim-klaim nasab dari kabilah tertentu kepada Rasulullah, yang akhirnya dari awal itu orang yang mengklaim kepada Rasulullah ternyata haplogrupnya macam-macam. Nah, ini sudah diterangkan secara sempurna dan gamblang oleh Dr. Sugeng, yang bahkan tidak diterangkan secara lembaga oleh Badan Riset dan Badan Riset Nasional ya dan Inovasi Nasional. Seharusnya ini tugas lembaga, bukan tugas peneliti yang tidak mengatasnamakan lembaga. Nah, saya juga merasa bahwa ini ketua BRIN ini perlu diganti oleh Bapak Prabowo Subianto. Siapa namanya itu Pak Handoko ini? Karena Bapak Handoko, kepala BRIN ini tidak memiliki sebuah kepedulian terhadap tugas dia sebagai seorang pimpinan BRIN. Maka saya minta ini Bapak Prabowo untuk mengevaluasi dan memecat Saudara Handoko, kepala BRIN ini, yang tidak memberikan ruang terhadap peneliti-penelitinya untuk meneliti nasab Balawi ini, sehingga bangsa Indonesia bisa ditipu oleh orang-orang yang mengaku nasab Nabi. Ini apa kerjanya BRIN selama ini? Kan kita tidak tahu apa kerjanya dia, apa inovasi yang terbarukan yang dapat dipersembahkan oleh Bapak Handoko sebagai kepala BRIN selama dia menjabat. Tidak ada sama sekali. Bahkan Bapak Dr. Sugeng yang jelas-jelas ini memberi pencerahan terhadap masyarakat Indonesia, pangkatnya diturunkan. Dan ini saya meminta sebagai warga negara Indonesia yang membayar pajak pada Bapak Prabowo agar memecat Kepala Badan Riset Nasional, Bapak Handoko ini, untuk diganti dengan orang yang lebih mempunyai integritas dan kapabilitas dalam menjadi seorang kepala badan riset, sehingga Indonesia ini yang hari ini memerlukan
riset-riset terbarukan untuk ketahanan pangan, untuk nasab dan lain sebagainya, ini bisa untuk memenuhi harapan publik. Karena Bapak Handoko ini sudah jelas tidak bisa memenuhi harapan publik, bahkan sewenang-wenang telah menurunkan pangkat Dr. Sugeng yang telah memberi pencerahan tentang tes DNA, tentang DNA nasab daripada orang-orang yang mengaku turun Nabi ini. Coba ini Gus Abdul Aziz Jazuli, saya ingin mendengar suaranya yang indah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Imad dan Dr. Sugeng serta Mas Fathul ya. Tadinya nggak niat mau ikut naik. Jadi ada dua hal tadi yang dipertanyakan oleh Dr. Sugeng. Dr. Sugeng mungkin untuk hasil muktamar ya, hasil keputusan muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali itu bisa dicek di sini, Dok. Ahkamul Fuqaha solusi ini dikumpulkan oleh tim tim NU ini, LTN PBNU, dan menyebutkan mengenai DNA. Sedikit saya bacakan ya, secara ringkas. Penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Pertanyaan, apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaq nasab sebagaimana Al-Qiyafah? Jawaban, bisa untuk menafikan ilhaq nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Setuju. Itu ada argumennya. Jadi, sini, Dok. Jadi sesuai prinsip sains ya, kalau sains itu kan mendekati kebenaran, menjauhi ketidakbenaran. Di antara kebenaran dan ketidakbenaran, yang pasti yang mana? Yang tidak benar toh, kita jauhi dulu. Yang pasti itu tidak benar, yang tidak benar kita tinggalkan. Baru kita dekati kebenaran terus-menerus dengan banyak bukti. Tapi kalau dari awal sudah tidak benar, ya nggak perlu kita teliti, kita anu lagi. Kita kalau meneliti ikan, ya kita pilih ikan segar-segar, yang busuk nggak mungkin, langsung tinggal. Jadi yang tidak benar itu yang jelas pasti. Tapi yang benar itu ada derajat kebenarannya. Berapa persen derajat kepercayaannya. Itu kalau di sains begitu. Tapi kalau sudah tidak benar, ya nggak ada derajat ketidakpercayaan, itu nggak ada. Adanya derajat kepercayaan, itu mengukur kebenaran. Nah kalau seperti Balawi gini, lawang kakek bersamanya dengan Kohanim aja 20.800 tahun yang lalu. Kemudian haplogrup G Kohanim yang ditemukan cuma di Askenazi saja. Harusnya kalau benar keturunan Nabi Ibrahim, itu di Separdi ada. Di keturunan Nabi Yakub yang bukan Israel dan bukan Askenazi dan Separdi juga harus ada. Nyatanya distribusinya ngumpul di Askenazi saja. Artinya distribusinya udah kurang. Beda dengan J1 di Kohanim itu ya. Di Separdi ada, di Askenazi ada, yang bukan Separdi dan Askenazi ada, misalnya di Misrai itu ada. Distribusinya merata. Itu menunjukkan indikasi kuat mereka keturunan Nabi Yakub karena di semua cabang keluarganya ada. Tapi kalau kita temukan misalnya gini di Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad cuma ada Husaini, Hasaninya nggak ada. Gimana? Terus keturunan Umar Al-Atraf nggak ada, yang G juga nggak temu. Keturunan Abbas bin Ali juga nggak ada. Keturunan bin Jafar bin Abi Thalib nggak ada haplogrupinya, haplogrup G. Jadi tantangan buat Balawi kalau misalnya Hadi Amili nyusun dataset 1.800 sekian. Mereka keluarin dataset Balawi 1.800 sekian, tapi seluruh keturunan Nabi Ibrahim. Cabang Nabi Ishak ada, cabang Nabi Ismail ada, cabang Hattani juga ada, kan masih sepupunya tuh. Cabang Hattani juga ada, jadi yang belajar biologi bisa menyusun pohon silsilahnya. Beladanya cuma Balawi, Bani Tamim sedikit, Bani Tamim itu cuma 5 orang, 3 orang yang dekat berkerabat. Al-Hasani juga cuma 1 orang, itu pun kakek bersamanya kalau nggak salah 8.900 tahun yang lalu. Hasan sama Husain itu baru 1.400. Kok bisa hitungannya 8.900? Kan ngaco itu. Nah seperti itu. Jadi benar bahwa tes DNA itu bisa menolak nasab karena dibuktikan 2 orang ini nggak bersepupu sesuai kakek mereka. Kalau 2 orang ini bersepupu 1.400 tahun berarti kakek mereka itu 1.400 tahun yang lalu. Hasan dan Husain, Umar, Abbas bin Ali maksudnya, bukan Abbas bin Abi Thalib, bukan Abbas bin Abdul Muthalib ya, dan Hanafi itu kakek bersamanya harus 1.400 tahun yang lalu harusnya. Saya kembalikan ke Gus Aziz. Siap. Nah dulu kemudian pernah ini Dok, saya itu pernah menampilkan. Ini kayaknya pernah saya kirim ke Dr. Sugeng itu, cuman bahasa Arab Dok versinya, nggak kelihatan ya, Dok. Nanti saya kirim Dok, ini tahun 2021, 20 Juni 2021, di mana ada satu komunitas di sana yang
mengumpulkan hasil-hasil DNA dari berbagai macam suku dan kabilah yang ada di Hadramut, Dok. Dimana kalau G yang dari Ba'lawi itu jelas G, dan nggak ada satupun dari mereka yang punya haplogrup J1. Nah, kemudian yang J1, nah khususnya yang punya kode L85, sebentar. Mana tadi itu? 858. L859. Itu Quraisy. L859 itu cuman satu, Dok. Yaitu Banajah. Oh. Banajah. Itu suku Quraisy, saya ingat saya 859. Kalau keturunan Nabi Ismail itu 858. Kalau keturunan Arab itu JP58. Makanya dinasti Qajar Iran itu juga J1 tapi bukan JP58. Mereka juga nggak ngaku keturunan Nabi walaupun J1. Karena J1-nya juga J1 Arab. J1 Arab itu JP58. Arab dan Yahudi maksud saya. Yahudi itu cuman untuk gimana? Untuk Al-Haddad, Dok. Untuk Al-Haddad itu ZS 10712, Dok. J1 ZS 10712. Bentar saya ketik dulu ya. Saya carikan ya. Coba ya, Gus Aziz bilang berapa ZS? ZS 10712. 10712. Bentar saya carikan dulu. Siap. Oh, itu sekeluarga dengan Bani Adnan, keturunan sekerabat dengan Bani Tamim, Bani Hanifah itu, sekerabat mereka. Jadi di bawah JY 10887. Masih suku Adnan, bukan Ahnan tuh. Kenapa? Mereka mengklaim apa? Mengklaim sebagai Alawiyin atau gimana? Enggak sih, Dok, cuman memang di sini menyebutkan dua suku. ZS 10712 itu yang di sini tulisannya 1900 tahun yang lalu. Lalu bersamanya sepertinya ya. Al-Haddad sama bin Haddad. Jadi kalau Al-Haddad ini berarti dia keturunan Sayyid Adnan, dia satu haplogrup dengan Bani Hanifah, Bani Tamim, Bani Bani Saibah. Itu sama. Kemudian yang ini, Dok, yang satu haplogrup sama Ba'lawi dari beberapa suku yang ada di Hadramut itu ada Banafi, Bahurmus, As-Samahi, Bazuhair, Bama'bad. Nah, itu 5, 1, 2, 3, ada 6 kabilah, Dok. 6 kabilah yang GM201. Nah, hanya gini, Dok, dari beberapa ya baik itu Kibin atau Kabibnya gitu kan selalu menyaksikan mengenai keakuratan DNA, Dok. Jadi contohnya seperti kemarin Bani Syaibah itu sampel dari beberapa keluarga Bani Syaibah itu ada 3, Dok, dari 11 sampel. Ada yang T, ada yang R, kemudian J, Dok. Itu bisa dijelaskan, Dok, lebih ini. Itu pasti dulu itu terjadi admixture. Admixture itu misalnya kita dapat menantu dinasabkan. Suku-suku Arab itu kan sifatnya konfederasi. Jadi yang paling sering itu malah Bani Abbas. Bani Abbas itu kalau laki-laki unggul, nanti kita bahas papernya. Kalau laki-laki unggul, pintar berperang, pintar berpikir, itu dia dijadikan dijadikan besanan, keturunannya dia bin Abbaskan. Itu ada di bukunya Dr. Majid Robinson, itu ada. Karena kita bisa menghitung reverse populasi. Kenapa jumlah Bani Abbas setelah memimpin kekaisaran Abbasiyah itu banyak banget, tapi waktu masih berada di Mekah dikit banget. Ternyata orang-orang yang berbakat itu dijadikan keluarga. Nah, jadi yang Bani Saibah, Bani Tamim itu juga besar sekali. Bani Tamim itu ada J1, J2, ada T, ada R gitu. Dan itu menurut saya wajar-wajar aja. Mungkin kalau orang Jawa diterima itu. Karena kita namanya keturunan ya keturunan, nggak peduli anak laki perempuan. Masalahnya kan Ba'lawi ini nuntut garis laki-laki. Ternyata nggak ada satu cabang pun. Kalau Bani Tamim ada J1-nya keturunan Nabi Ismail. Kelihatan bisa dihitung. Yang J2 bukan, tapi bisa jadi itu menantunya dulu. Yang G mungkin dulu juga menantu. Yang R juga dulu mungkin menantu gitu. Mereka kan nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya udah kita terima aja itu saudaranya dulu mungkin. Karena sifat suku Arab kan konfederasi. Mungkin Kiai Imad bisa nerangkan lah dulu. Karena begini, Abdullah Al-Qatiri itu bercerita, kan Al-Qatiri itu sampai sekarang J1 dan J2, hanya J1 dan J2 gitu. Yang J2 itu ternyata suku kecil yang diserap oleh suku besar untuk memperkuat suku besar. Marganya di Al-Qatiri kan gitu. Yang J2 itu dari suku yang lebih kecil. Nah, apakah yang lain gitu? Nah, kalau Ba'lawi bisa jelaskan kayak gitu mungkin. Dulu kami diserap Al-Husaini. Misalnya saya budaknya dimerdekakan, diambil mantu gitu.
Enak kalau neranginya kayak gitu. Lah nggak ada keterangannya. Begitu nggak ada keterangannya gitu. Kalau yang Bani Tamim itu kira-kira Bani Tamim itu dengan Bani Kohen. Bani Tamim itu malah kakek bersamanya itu di 4.500 tahun yang lalu loh. Bani Tamim Kohen, Bani Tamim yang mengaku keturunan Nabi keturunan Nabi Ismail itu kakek bersamanya 4.500 tahun yang lalu. Cuma begitu kita bikin pohon keluarganya, ini kayak bukan keturunan Nabi Ibrahim, ini keturunan Nabi Yakub ini gitu. Jadi kayak gitu. Ketika kita susun pohon keluarganya bener atau enggak gitu. Monggo, saya kembalikan. Berarti anu Dok, yang untuk Bani Syaibah itu kalau dalam hadisnya itu kan mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mengurusi Sadanatul Ka'bah itu, yang mengatur atau mengurusi Ka'bah. Berarti nggak semuanya itu dari keturunan jalur laki-laki gitu Dok ya. Kalau memang hasil DNA-nya itu tadi bervariasi, ada yang T, R, kemudian J. Gitu Iya, Dok ya. ya kurang lebih. Kita nggak tahu yang ditunjuk Nabi itu yang R atau yang J1. Nyatanya saya ketemu 6 orang J1. Kok 6? Iya, 6 orang J1. Yang satu, tapi yang sesuai dengan silsilah, yang satu haplogrup dengan yang paling dekat kan Bani Hanifah tuh, yang sepupu tuh, pas dekat. Itu cuma 1 orang, yang lain 1 step di atas. Jadi ini pertanyaannya, ya itu tadi, sepertinya dulu tuh ada salah catat. Ponaan, mereka kan suka kawin sama sepupu perempuannya toh. Sepupu pihak ibu atau akhirnya dinasabkan ke mertuanya, cucunya itu. Jadi setelah 3.000 tahun kita bingung, tapi masih deket-deket loh ya. Masih deket-deket di sekitar Sayatan itu paling melesetnya ponaan jadi anak, kayak gitu-gitu aja kalau di seputaran Sayatanan. Nah kalau Balawi ini jauh banget. Melesetnya itu jauh banget. Jadi gini, kita menerima silsilah DNA itu. Memang DNA kan nggak bisa diubah ya, kayak ya. DNA itu nggak bisa diubah. Kalau DNA buktinya begitu ya koreksi aja buku nasab. Misalnya tadinya ponaan ya tulis saja ponaan, gitu kelihatan nanti kalau udah 3.000 tahunan mudah-mudahan kelihatan. Nasab yang kita terima itu yang koreksinya paling sedikit terhadap DNA-nya. Karena DNA-nya itu gold standar, nggak bisa diubah, sekali dibaca nggak bisa diubah. Yang ubah ya Allah sendiri, Allah yang nyatet. Yang berubahnya paling sedikit itu kita terima. Tapi kalau berubahnya terlalu banyak, ya berarti salah nyatatnya udah kaprah itu, udah banget lah salah nyatatnya gitu. Kalau saya tanah itu meleset-melesetnya ada memang di bawahnya, itu meleset-meleset sedikit. Kita bisa tempatkan yang tadinya anak jadi keponaan, kayak gitu aja melesetnya. Ya, ini terkait DNA ini untuk nasab-nasab selain dari nasabnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ini adalah nasab Bani Syaibah, itu yang seharusnya terkonfirmasi karena dari satu generasi ke generasi lain mereka diberikan amanah untuk menjaga kunci Ka'bah ya. Ya, tetapi apabila hari ini itu yang menjaga kunci Ka'bah kemudian tes DNA-nya berbeda, itu ya ada beberapa kemungkinan. Manusia itu kan tidak maksum. Itu yang penting untuk menjadi sebuah patokan kita dalam dunia sains, bahwa ketika jangan gaya melabas itu. Ketika tidak sesuai DNA-nya dengan catatan nasab, maka DNA itu dipersalahkan. Jadi ketika saksi kemudian tidak sesuai dengan pengakuan terdakwa, maka saksi ini yang harus salah, gitu. Pasti salah karena tidak sesuai dengan kesaksian pengakuan daripada terdakwa. Nah itu kan prinsip Bapak Rumel Abbas itu seperti itu, makanya tidak layak lah untuk bicara DNA melawan Dr. Sugeng Sugiharto. Bahkan menurut saya pada hari ini ya orang yang menggeluti DNA dari kaum Sajjah al-Ashraf dari keturunan Nabi itu ya mungkin saya bisa bertaruh, walaupun itu kan bisa harus dibuktikan, bahwa pakar kita dari Indonesia Dr. Sugeng Sugiharto itu lebih tajam dan lebih dalam dari pakar dunia manapun, karena sudah 2 tahun ngulek-nguleknya itu tiap hari adalah DNA-nya keturunan Nabi itu, sampai kemudian memberikan pencerahan terhadap banyak sekali masyarakat di Indonesia pada hari ini. Jadi terkait dengan misalnya warga NU yang selama ini mengakui nasab Balawi, itu mereka tersadarkan itu bukan hanya dari kajian ilmu sejarah dan ilmu nasab dari Gus Ajus Jazuli atau dari Kiai Ja'far, Kiai Gus Hasan gitu kan. Kemudian
dari Ki Abdul Ghalib Madura, tetapi juga yang membuat mereka itu yakin itu karena dikonfirmasi oleh tes DNA yang hasil-hasilnya kemudian diterjemahkan oleh Dr. Sugeng Sugiharto dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan secara sains dan secara ilmiah. Jadi ini yang menjadi pada hari ini Indonesia ini menjadi kiblat dunia. Bahkan nanti mungkin kita akan kembangkan bukan hanya untuk nasabah Alawi, tetapi Indonesia akan menjadi pelopor di dunia Islam untuk bagaimana caranya umat Islam, ulama, umat Nabi Muhammad, kemudian menseleksi segala pengakuan tentang keturunan Nabi itu, betul atau tidak klaimnya itu. Nah, saya mempunyai sebuah keyakinan bahwa nanti jika Pak Dr. Sugeng ini sudah menuliskan dalam bukunya yang akan diterbitkan, kemudian juga dari Gus Aziz Jazuli, setiap konten-kontennya kemudian ditulis tentang akhlak-akhlak dari Ba'alawi, kitab-kitab yang begitu banyak tentang ajaran-ajaran yang menyimpang. Kemudian dari saya tentang kajian nasab itu, dari teman-teman yang lain, dari Kiai Ja'far, Gus Hasan, Kiai Abdul Ghalib juga demikian. Saya kira nanti kalau itu kemudian diformulasikan dalam sebuah formula bagaimana kita memverifikasi keturunan Nabi yang ada di dunia ini, saya kira Indonesia akan menjadi terdepan di masa yang akan datang. Jadi nanti kita membuat sebuah forum dunia tentang memverifikasi secara saintifik dan kajian sejarah nasab setiap orang-orang yang mengaku turun Nabi ini. Karena kalau yang hari ini itu yang mengaku keturunan Nabi, dia yang nyatet kitab. Dia yang menulis kitab nasab itu orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Ibrahim bin Mansur, seorang pemalsu nasab di Saudi Arabia, dia ini banyak menulis tentang teori kitab nasab, bagaimana cara kita untuk memverifikasi nasab, tetapi dia punya kepentingan di sana karena dia mengaku sebagai keturunan Nabi juga. Walaupun pada hari ini sudah dibuka kedoknya oleh para ilmuwan-ilmuwan di Saudi Arabia, sehingga kemudian Ibrahim bin Mansur sudah kebongkar bahwa dia orang Yaman dari turunan India yang pindah ke Saudi Arabia, kemudian mengaku sebagai turun Nabi. Bukan hanya mengaku turun Nabi, Ibrahim bin Mansur membuat sebuah Rabita Alawiyah di sana, semacam Rabita Alawiyah namanya Asraful Hijaz. Jadi bukan orang Hijaz, bukan turunan Nabi. Kemudian dia yang memverifikasi seluruh turunan Nabi yang ada di Saudi Arabia. Luar biasa kan? Persis seperti di Indonesia ini Rabita Alawiyah. Dia bukan turunan Nabi, kemudian dia bikin sebuah Rabita Alawiyah memverifikasi turunan Nabi yang asli. Dari Al-Anggawi, dari Al-Jailani, dari Wali Songo dan lain sebagainya. Padahal yang memverifikasi itu bukan orang yang merupakan turun Nabi. Tapi kemudian karena dia yang mempunyai LSM nasab, orang percaya dia yang keturunan Nabi asli. Kemudian di Madinah Al-Munawwarah telah dibuka juga oleh Gus Aziz Jazuli, menantu dari Abu Ya Yusuf Mubarak. Seorang yang bernama Anas Al-Qutbi, ini ulama, kakeknya ulama, pamannya ulama. Muhammad Amin Al-Qutbi itu guru daripada guru saya, Syekh Tubagus Hasuri Thohir. Saya silsilah sanad gurunya Tubagus Hasuri dan saya Muhammad Amin Qutbi di Saudi Arabia. Nah, dari keluarga Qutbi ini mengaku keturunan Nabi. Salah satu oknum dari keluarga Al-Qutbi namanya Anas Al-Qutbi. Bukan hanya mengaku, dia menulis kitab nasab. Usul, kitab Al-Usul itu nanti Kiai Gus Jazuli yang paham itu. Saya belum lihat kitabnya juga. Hanya mendengar dari Gus Aziz Jazuli. Tetapi saya kemudian mencari nama seorang yang bernama Anas Qutbi ini, ya bukan hanya para Ashraf Hijaz yang membuka kedoknya, bibi-bibinya sendiri membuka. Sepupu-sepupunya sendiri, Dr. Zuhair Al-Qutbi menulis sebuah kitab yang menyatakan pengakuan daripada Anas Qutbi ini adalah palsu belaka. Bibi-bibinya membuat tanda tangan yang dimaterai bahwa ponakan saya Anas Qutbi yang mengaku turun Nabi ini bukan keturunan Nabi, tapi dia orang India. Haplogrupnya juga R. Ini banyaknya haplogrup RG ini
yang jadi oknum-oknum pemalsu nasab, ya juga kurang mengerti ini kemana ini R dan D. Ini banyak sekali yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekali lagi nanti mungkin Bapak Dr. Sugeng, Gus Aziz, nanti bisa kita bikin sebuah tim dunia untuk memverifikasi nasab ini, bukan berdasarkan sentimen kesukuan, karena kalau orang-orang yang menjadi tim itu ada orang yang mempunyai keinginan kuat juga untuk jadi sayyid, iya, maka dia tidak akan menjadi pemain atau peneliti yang objektif. Dia punya kepentingan di sana. Nah, ini nanti kita akan bentuk tim dunia untuk memverifikasi seluruh asraf-asraf di dunia akan klaimnya yang mengangkat keturunan Nabi. Ini adalah kewajiban kita sebagai umat Rasulullah untuk menjaga nasab Rasulullah. Dan saya yakin sumber daya Indonesia hari ini, Dr. Sugeng Tugiarto, Gus Aziz Jazuli, Gus Hasan, Gus Ja'far, Gus Abdul Ghalib, ditambah Imaduddin Usman, itu akan bisa menjadi tim yang solid untuk menjadi sebuah organisasi yang bisa untuk memverifikasi seluruh pengakuan asraf-asraf di dunia ini. Demikian.